Kalau kamu masih tetap aja kayak gini, kamu masih belain dia dan ngebantah omongan aku semuanya, kamu aku pecat sekarang. Jangan gitu, Bu. Mbak, nggak usah, Mbak. Bu, saya tahu Ibu orangnya disiplin, Ibu orangnya kasar. Tapi saya sangat kecewa terhadap Ibu. Saya tidak menyangka terhadap Ibu. Kasar boleh, galak boleh, tapi hati jangan tutupi dengan kesombongan Ibu itu. Kok sepi banget ya? Atau jangan-jangan karyawan udah datang semua nih? Apa aku tutup aja gerbangnya ya? Ya, aku tutup aja deh. Tapi ntar deh, siapa tahu masih ada karyawan yang belum datang. Nanti aku malah dikena omel sama mereka. Nah, ini dia Pak Adi. Untung nggak aku tutup gerbangnya. Pak. Iya. Loh, kenapa langsung kayak gitu, Pak? Lagi bad mood aku, Romi. Kenapa, Pak? Tuh, di perempatan sana Kenapa, Pak? ada orang yang nyebrang itu gak lihat kanan sama kiri, hampir aja ketabrak tadi. Loh, ya orang berkendara itu nggak tolak kanan, tolak kiri, Pak. Harusnya harus ngadep ke depan. Kalau mereka itu tolak kanan, tolak kiri, ya bakalan nabrak, Pak. Jalan kaki. Oh, jalan kaki, Pak. Bener. Siapa yang salah? Tetap pengendara motor, Pak. Waduh, ibu-ibu, Romi. Saya melawan ibu-ibu. Yang jelas saya tuh kalah, Romi. Tuh, ibu-ibu. Sedangkan saya, Romi, saya di sini cuma bisa sabar. Dari itu, Pak, Bapak seharusnya mengambil pelajaran, Pak. Seharusnya Bapak itu lebih harus berhati-hati ketika Bapak itu berkendara. Takutnya Bapak itu menabrak seorang penjalan yang tidak berdosa karena keteledoran Bapak. Saya sudah pelan-pelan, Romi, dan saya juga diam di motor. Saya gak mempermasalahkan kalau dia itu mau ketabrak. Saya diam. Tapi dia yang nyamperin saya, Romi. Dia marah-marah. Waduh, bikin orang gak seneng aja. Saya ini kan mau berangkat bekerja. Oh iya, dan Pak. saya ini mencari uang untuk menafkahi keluarga saya, Romi. Jangan-jangan, Pak, Bapak sebelum berangkat kerja, Bapak itu belum baca doa. Makanya ibu-ibu itu ngelihat muka Bapak itu jelek banget, Pak. Jelek, Romi. Jelek banget, Pak. Makanya, Pak, Bapak itu harus baca doa. Selagi dia itu bisa melindungi Bapak dari mara bahaya, aura Bapak itu juga bisa memancar keluar, Pak. Bisa kayak yang ganteng meskipun Bapak itu jelek. Lupa, Romi. Tadi di rumah itu aku sedang berpikiran itu gak ngopi, Romi. Biasa kalau laki-laki tanpa kopi itu tidak berekspektasi, Romi. Ekspektasi, Pak. Iya, bener. Berekspektasi, Pak. Salah, Romi. Setahu saya itu berekspektasi, Pak. Iya, bener. Biasa, Romi. Pikiran saya sedang kacau, Romi, gara-gara ibu-ibu tadi itu. Iya. Saya terkadang itu heran, Pak. Kenapa Bapak itu bisa diterima di kantor ini, Loh, Pak? kan memang bicara saya ini seperti ini. Tapi pikiran saya, Romi, pikiran saya itu lancar. Saya ini ingin memajukan kantor ini. Terus Bapak mempunyai prestasi apa sekarang di kantor ini? Banyak, Romi. Sekarang jam... Oh, ya sudah, Romi. Saya pergi absen dulu ya. Siapa? Assalamualaikum. Kunci motor sudah diambil, Pak. Pegang kamu. Aduh, Pak. Ya kalau saya tetap di sini, Pak. Seharusnya Bapak itu memberi contoh kepada karyawan-karyawan yang lain, kepada karyawan-karyawan baru yang ada di sini, supaya kunci motor itu ditarik, dicabut, dibawa, bukan ditinggal seperti ini. Saya itu kan cuma penjaga biasa, Pak. Saya itu seolah-olah menjadi tukang parkir juga di sini, padahal saya kan bodyguard. Aduh, Pak Adi. Sebentar, Bu. Iya. Nanti jemput saya
di sini ya, dan kamu harus dengerin semua perkataan saya. Baik Bu, saya stay di sini aja Bu. Iya, jangan lupa ya apa yang saya suruh barusan. Baik Bu, saya nggak akan lupa Bu. Bagus, kalau kamu masih belum bosan kerja sama saya, jangan pernah lupakan apa yang saya ngomong sekarang, ya? Baik Bu, baik. Tiap hari sarapan omelan. Setiap hari juga diceramahin. Padahal aku nggak bodoh-bodoh amat. Tiap hari selalu aja aku yang salah. Namanya cowok, nggak ke pacar, nggak ke atasan, salah terus. Nasib jadi cowok. Emang cowok itu selalu ditakdirkan selalu dimarahin ya sama seorang wanita. Dunia ini serasa mau kebalik ya. Seharusnya laki-laki jadi panutan seorang wanita. Beda sekarang. Ngapain tuh orang? Santai banget. Apalagi kalau ada rokok kayak gini nih. Waduh, rokokan. Waduh, enak banget tuh. Tapi sayang. Ngomong apa? Nanti kalau aku ngomong malah dibilangin sama bos. Trauma ya? Trauma. Padahal aku itu udah ngerokok di toilet. Masih aja ketemu. Kamu masih mending. Aku tiap hari loh. Ketemu ngerokok? Bukan. Apa? Sarapan omelan. Gak usah ditanya, jangan nyaring-nyaring ngomong. Ren, biasalah. Kalau mulut Bu Vina seperti itu memang. Kenapa? Dia itu suka marah-marah. Orang nggak salah dimarahin sama dia. Baru jam 8:30, Fer. Memang mau kemana kamu? Hah? Memangnya kamu mau mengantarkan Bu Vina itu keluar kota? Enggak. Aku ditugasin hal yang penting oleh Bu Vina. Tugas apa, Fer? Rahasia negara. Waduh, ini nih. Tapi tugas kamu sekarang Apa? jemput cateringan. Enggak. Tukang cateringnya itu galak banget, Fer. Kalau sudah marah, Fer. Aduh, enggak. Mau makan nggak? Enggak, biar aku nggak makan nggak apa-apa. Ya udah, biar aku aja ya. Tapi aku nggak kasih jatah kamu. Jangan gitu dong, Fer. Aku kalau kesana maaf aja nih, aku nggak mau. Jemput sekarang. Kalau aku itu harus stay di sini. Kalau aku ngilang, tahu sendiri. Bu Astuti itu Lebih mau kena omelan tukang cateringnya atau Bu Vina? Tinggal pilih. aduh. Sebenarnya sama-sama buas sih, Fer. Tapi lebih buas Bu Vina sih. Ya udah deh, aku jemput cateringan. Tapi aku minta tolong ya, sebelum aku datang motor-motor ini jaga dulu. Nanti kalau hilang bisa aku yang tanggung jawab. Tugas kamu itu tukang parkir apa supir? Gak tahu, Fer. Tadi sama Pak Adi saya disuruh jagain motor-motor ini. Apalagi kuncinya Pak Adi ceket tuh. Dirimu seorang supir, bukan tukang parkir. Aku bukan bodyguard di sini ya. Bodyguardnya siapa? Bodyguardnya. Kamu ini kerjaan kamu itu apa sih sebenarnya? Aku itu bodyguard plus sopir, Fer. Berarti kamu baru tahu. Ya terserah kamu, whatever. Sana Ya jemput. udah, aku jemput cateringan dulu. Buru. Aku lapar. Nanti kalau dimarahi sama Bu Astati, disuruh kamu ya. Iya, udah bilang disuruh aku gitu ya. Masalah Ingat, pembayaran gimana? Disuruh aku. Kan kantor yang bayar, Rom. Iya. Loh, kok disuruh aku? Loh, kamu mau bilang apa memangnya, Rom? Kamu bilang disuruh aku, Bu. Gitu aja cukup. Disuruh Ferry, Bu. Disuruh aku. Nah, disuruh Ferry kan. Aku, pakai aku aja. Kalau Ferry terlalu formal. Kalau pas aku, kamu Bu Astuti. Disuruh aku, Bu. Kan aku kena omel, Fer. Udahlah. udah, terserah kamu. Kamu, Fer. Baru kali ini orang itu cerdas, nggak bisa dikadalin. Biasanya sih tiap hari tuh kena bodoh-bodohin sama aku. Aduh, aku lupa ya. Tadi Bu Vina ngasih tugas apaan ya sama aku? Bentar. Kalau aku tanya sama Bu Vina sekarang, bisa langsung mendung nih hari-hari aku ini sampai sore nanti. Kalau mendung sih masih mending. Takut mendungnya sama petir-petirnya.
Tanya enggak, tanya enggak, tanya enggak. Usaha inget dulu sendiri dulu. Kalau udah nggak ingat, terpaksa wes tanya sama Bu Vina. Apa ya? Waduh, gimana nih? Masih belum selesai. Pak Adi, Iya bu. ngapain masih berdiri di sini? Kok masih belum kerja sih? Padahal ini sudah jam waktu kerja loh. Bisa-bisanya ya masih berdiri di sini? Masih bingung bu. Iya, maksudnya bingung itu di mana Pak Adi? Letak kebingungan Pak Adi itu di mana? Ini bu, saya bingung bu. Ini proyek yang mana ya bu? Loh Pak, saya ini sudah beberapa kali bilang sih sama Pak Adi ini, saya itu lagi ngurusin proyek yang di sebelah barat, di Kalianyar. Itu masih belum jelas sama Pak Adi. Belum lagi yang di timur. Mohon maaf bu, lupa bu. Banyak bu proyeknya. Emang proyek yang kita kerjakan itu banyak Pak. Tapi proyek satu ini saya percayakan sama Pak Adi cuma satu. Rencana saya akan nambah 2 lagi proyek untuk Pak Adi. Dan Pak Adi itu mengelolanya itu dengan secara barengan. 3 semua. Ya? 3 bu. Sanggup? Waduh. 1 aja bu. Kalau 3 pusing bu, pusing bu. Dari sana jauh bu ke proyek yang satunya. Tapi kan harinya bisa di schedule sendiri Pak. Bukan 1 hari penuh untuk di proyek 3 proyek itu. Berbeda-beda Pak. Mau nggak? Ya mau bu. Jangan cuma mau aja, harus sanggup dong. Sanggup bu, sanggup. Ya udah, apalagi yang masih bingung? Nggak ada bu. Tapi bu, saya minta tolong bu, berikan saya 1 orang bu, partner bu. Buat saya itu enak bu. Kamu kerjakan yang ini, kamu ke sana, kamu ke sini, begitu bu. Di, kalau kamu mau minta partner kerja kayak gitu, kamu itu harus jadi atasan. Kamu di sini itu masih di proyek lapangan sendirian. Kamu mau minta partner yang seperti apa? Mau perempuan diturunkan ke lapangan? Nggak ada ceritanya kantor itu kayak gitu. Untung-untung ya kamu itu jadi officer di sini itu sudah untung kamu itu sendirian. Iya bu, mohon maaf bu. Tujuan saya berbicara seperti itu bu, biar proyek tersebut itu cepat terselesaikan bu. Iya, saya ini juga masih usaha untuk cari partner kerja kamu. Tapi kan nggak mungkin. Karyawan-karyawan di sini itu banyak karyawatinya, Di. Iya, Bu. Kamu ya? Ya, mohon maaf, Bu. Kalau begitu saya mau ke proyek, Bu, langsung, Sebentar Bu. dulu, Dok. Kamu mau ke proyek hari ini ngapain? Bukannya kemarin udah ke proyek? Cek-cek lagi, Bu. Siapa tahu di sana itu ada yang salah, Bu. Cek-cek lagi atau Iya. kamu cuma cari-cari alasan supaya kamu bisa keluar dari kantor ini? Supaya kamu bisa kerja di luar padahal kamu itu nggak dari proyek. Saya ini tahu lah ya, kamu itu kemarin dari proyek. Ada loh laporannya. Bisa-bisanya ya kamu bohongin saya alasan mau ke proyek lagi. Ayo, kemana kamu? Kamu mau keluar dari kantor? Nggak jadi, Bu. Saya balik, Bu, ke ruangan saya, Bu. Kerja sekarang. Ya, Bu. Permisi ya, Bu. Aku lupa loh mau tanya sama kamu. Siapa ya? Kamu cari orang dong nih buat yang bisa bikin saya itu jadi, maksudnya gini loh. Kamu cari orang, perempuan ataupun laki-laki nggak apa-apa, untuk ngebantuin saya mengatur kerja saya juga di sini, bantu-bantu kerja saya. Tapi nggak sepenuhnya saya percaya sama orang itu sebagai ya tangan kanan saya aja. Tapi harus yang apa? Yang cantik ataupun yang ganteng, Bu. Iya, yang juga lulusannya itu juga terjamin S1. Baik, Bu. Ya sudah, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Kalau udah ada kabarin ya. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat 1. Kok sekarang susah banget ya cari rongsokan di daerah sini. Biasanya kan banyak. Ini dari tadi pagi masih dapat segini. Aduh, mana perut lapar lagi. Dari kemarin belum makan, cuman minum air putih. Kalau hari ini dapatnya cuman gini-gini aja, mau makan pakai uang apa? Aduh, mau sampai kapan aku puasa terus kayak gini? Atau jangan-jangan daerah sini sudah ada yang ambil ya? Ada orang lain yang ambil. Biasanya jam segini itu masih banyak di selokan kayak gini, di sampah.
Aku harus cari kemana lagi coba. Ada satu. Alhamdulillah, dapat. Harus cari kemana lagi ya? Aduh, kayak gini terus nggak bakalan makan lagi hari ini. Atau aku coba cari di kantor depan sana ya? Karena aku belum pernah ngorek-ngorek tempat sampah di kantor sana. Siapa tahu di kantor sana banyak ya air gelas plastik biasa itu. Semoga aja deh diperbolehkan masuk pemulung kayak aku. Tapi kan itu kantor besar ya. Masa iya pemulung seperti aku kayak gini boleh masuk cuman buat ngambil sampah? Apalagi sepertinya aku pernah deh kelihatan bodyguard di sana itu yang jaga badannya kekar-kekar kayak gitu. Jadi takut mau ke sana. Tapi kalau aku nggak ke sana, aku masih belum dapet banyak ini. Coba dulu deh ke sana. Aduh. Apa ya? Kok bisa-bisanya aku lupa banget seperti ini? Padahal aku masih muda loh umurku. Tapi kok udah pikun kayak gini? Kamu pikun gara-gara nggak makan. Nih makan. Iya, mungkin gara-gara gak makan ya aku sampai lupa tugas dari Bu Vina. Loh, bahaya, Fer. Sejak kapan kamu datang? Kemarin, udah tadi. Kamu kok bisa-bisanya lupa tugas dari Bu Vina sih, Fer? Itu Rom, aku mau tanya langsung ke Bu Vina. Udah kelar. Hari-hariku pasti akan mendung. Iya kalau mendung. Tapi kalau pas ada petir dan gunturnya gimana yuk? Waduh, Itu. itu lebih bahaya dari petir. Aha. Aku punya ide. Apaan tuh? Nanti kalau Bu Vina tanya, maaf Bu, saya lupa gara-gara Pak C nyodorin saya makanan. Gimana? Ide yang bagus? Itu baru ide yang bagus, Fer. Kamu nggak bakalan kena marah. Betul. Aku yang jadi PY, Fer. Itu yang aku maksud, Romi. Nah, Daripada aku yang kayak PY. Gak enak di aku, Fer. Kamu itu mulai dari kemarin-kemarinnya, mulai dari pertama aku kerja di sini, meskipun kamu senior, aku itu sering dibodoh-bodohin sama kamu, Fer. Bantuin aku lah, Rom. Oh, iya. Kali ini aja, Rom. Kamu ingin apa? Teman kamu ini dimakan mentah-mentah sama Bu Vina? Aku itu nggak pingin kalau kamu itu dimakan mentah-mentah sama Bu Vina. Tapi kamu yang pingin aku itu dimakan mentah-mentah sama Bu Vina. Sedangkan Bu Vina tahu sendiri kalau sudah ngomong. Rom, nggak kira mau Bu Vina makan diri kamu mentah-mentah. Kenapa? Karena kamu jorok, kadang nggak mandi, kadang 2 hari nggak mandi. Ya kali Bu Vina kanibal, maksud aku kena marah, Fer. Emang Bu Vina mumi? Iya, sekali-sekali deh, Rom. Kamu kan nggak pernah ngerasain nih, kamu kan cuma supir kantor. Sedangkan aku awalnya jadi supir kantor, aku dipindah jadi supir pribadi Bu Vina, sekaligus mengantarkan Ibu Vina kemanapun dia mau pergi. Oh, siapa bilang setiap Bu Vina itu datang ke sini aku jaga tuh di depan. Mau menyapa nih? Apa? Langsung gitu dia, Fer. Gak mau dia disapa aku, Fer. Gimana terus tuh? Hah? Ini aku baru mau nyapa, Fer. Apalagi aku buat kesalahan, Fer. Bisa dibawain parang aku dari rumahnya, Fer. Ya, Gak ikut-ikut. Siapa? teman sapam sebelah. Oh, Udah makan, Fer. Daripada kamu stres, Fer. iya. Makannya seadanya ya. Telurnya cuma 1, Fer. Rom, tuker. Enggak. Punya aku sambalnya nggak isi, Rom. Cuma tempatnya doang. Punya aku nggak ada sambelnya, Fer. Aku kan nggak mau, Fer. Soalnya punya kamu ini kebesaran. Ini pasti gara-gara kamu nggak suka sambal nih. Punya aku sampai nggak diisi sambal nih. Rom, dengerin aku, Rom. Sambal itu adalah penikmat, adalah cita rasa dalam makanan, Rom.
Kalau tidak ada sambal, Rom, makanan itu terasa hambar, seperti kehidupan. Tidak ada bumbu-bumbu penyemangat dalam hidup. Itu. Bilang sama kalau ada nasi, ada kuah, ada tempe, gak ada sambal, rasanya hambar. Bilang lagi. Gimana coba kalau dengan orang yang penyakitnya penyakit mandel? Hah? Gimana itu ayo? Oh, penyakit tambah parah. Gak sembuh-sembuh. Ini gimana ya, Rom? Tugas dari Bu Vina aku bener-bener lupa, Rom. Udah, Fer. Saran aku, mending kamu tanya aja sama Bu Vina daripada ke belakangnya tambah parah. Bentar. Aku ingat-ingat dulu, Rom. Nah kan, kantornya besar banget. Emang boleh saya masuk ya? Tapi itu tong sampahnya kayaknya full banget. Pasti banyak styrofoam, banyak gelas, plastik juga. Aduh, mana ada 2 penjaganya juga badannya keker-keker kayak gitu. Jadi takut. Tapi sayang banget kalau tempat sampahnya itu nggak dikorek-korek, pasti banyak itu isinya. Gimana ya? Ya semoga aja deh nggak dimarahin sama 2 bodyguard itu. Ya kan aku masuk ke sini niatnya cuman mau ngorek-ngorek sampah, mau mulung, bukan mau niat jahat. Semoga aja deh. Bismillah. Apa ya, Rom? Enak-enakan makan lagi. Aku ini lagi kesusahan, Rom. Alhamdulillah banyak. Bisa makan hari ini. Mbak, pemulung itu nggak boleh di sini, Mbak. Apaan sih, Rom, teriak-teriak? Ada pemulung, Fer. Bikin ke... Mbak. Mbak, saya tegaskan sekali lagi kepada Mbak ya. Kalau pemulung itu nggak boleh datang ke kantor ini. Mohon maaf Pak sebelumnya, tapi kan saya cuman mau mulung Pak, saya nggak ada niatan jahat untuk ngapa-ngapain di sini Pak. Tempat mulung itu bukan di sini tempatnya. Tempat mulung itu di TPA tuh, San. Jangan di sini. Kalau kamu cari di sini, barang-barang berharga semua di sini. Kalau hilang, saya bisa dipecat. Iya maaf Mas, nggak usah marah-marah kayak gitu, saya takut. Tapi saya minta waktunya 5 menit aja Mas buat ngambil ini. Gak ada. Sampah. Gak ada waktu buat orang seperti kamu masuk ke dalam kantor elit seperti ini. Udah, gak usah banyak tanya, gak usah banyak. Rom. 5 menit aja Mas. Aduh. Jangan kasar dong, Rom, kasihan. Nanti kalau semisal kita ketahuan ada pemulung masuk ke dalam kantor ini, bisa kita kena masalah, Fer. Bukan masalah kita, bagian keamanan di depan tuh. Udah, nggak usah ikut campur. Kasihan tuh. Apalagi dia wanita dikasar-kasarin seperti itu. Kamu, Rom. Fer. Mbak kok bisa masuk ke area kantor? Seharusnya Mbak itu nggak boleh masuk ke area kantor. Tuh, denger tuh. Ya mohon maaf Mas, saya tidak tahu, tapi di luar tidak ada siapa-siapa Mas. Wah. Ini hasil jari Rom, payah saya. udah, Rom. Kasihan, Rom. Kamu kenapa belain dia, Fer? Padahal gini, yang temenan gini. sama kamu tuh aku, Fer. Iya, aku tahu. Kamu punya keluarga cewek nggak? Gak ada. Emang kamu keluar dari tempat sampah, Rom? Dari botol. Ya dari ibu aku lah. Ya, maka dari itu berarti kamu punya keluarga wanita di rumahnya, Rom. Oh iya. Kamu nggak sadar, nggak kasihan nih. Dia itu wanita loh, Rom. Walaupun wajahnya cemong-cemong kayak gitu, tetap wanita dia, kasihan. Mbak, saya tanya sekali lagi, Mbak. Mbak, kenapa kok bisa-bisanya masuk ke dalam ke area kantor? Saya tidak tahu Pak, kalau pemulung dilarang masuk ke sini. Terus yang jaga di sana juga tidak melarang saya untuk masuk Pak. Jadi saya pikir saya boleh masuk ke sini Pak. Saya nggak tahu apa-apa Pak. Berarti, Rom, ini kesalahan si Hendro tuh di depan. Oh, siapa baru itu? Iya, Mbak. Lain kali nggak boleh masuk ke area dalam kantor, Mbak. Ya? Iya Pak, saya minta maaf. Kalau Mbak ketahuan sama yang lain, otomatis Mbak itu akan ditarik keluar. Fer, lagian dia itu masih muda. Kenapa dia itu jadi pemulung? Gus, jangan ngomong kayak gitu. Kehidupan orang kita nggak tahu. Kehidupan kamu, semua yang ada di dunia ini, kita tidak tahu kedepannya itu bagaimana.
Ya setidaknya dia itu harus bisa memanfaatkan wajahnya yang agak cantik sih Hush. untuk memikat pacar-pacarnya. Aku gitu. tahu. Itu perbuatan tidak baik, Rom. Loh, setidaknya kita itu bisa memiliki uang. Udah, kan, Ren? diam. Mbak, alasan Mbak masuk ke dalam area kantor sini itu apa, Mbak? Saya cuma mau mulung, Pak. Tidak ada niatan jahat apa-apa. Karena saya dari tadi pagi masih belum dapat rongsokan sama sekali, Pak. Kenapa nggak di TPA aja, Mbak? Di TPA sudah banyak pemulung lain, Pak. Ya tapi sayangnya kalau di dalam kantor ini nggak boleh, Mbak. Ya sudah kalau gitu, saya minta waktunya 1 menit aja, Pak, buat ambil botol-botol bekas di dalam, Pak. Saya mohon, Pak, buat makan saya hari ini. Oh, Mbak mau makan? Iya, Pak. Sebentar ya, Mbak. Tunggu di sini bentar. Iya. Awas, jangan apa-apain. Saja kamu. Kalau sampai ada barang-barang penting di sini yang hilang, kamu orang pertama yang bakalan aku uber-uber. Dengar kamu? Ha? Untung aja kamu ketemu sama si Ferry. Kalau sampai gak ada si Ferry, aku udah bawa kamu keluar. Iya, Pak, saya minta maaf. Saya salah sudah masuk ke sini tanpa izin, tapi jangan marah-marah seperti itu, Pak. Saya takut, Pak. Bagaimana saya tidak marah? Aturan di sini kamu langgar. Iya, maaf, Pak. Apaan sih kamu ini? Gak kasihan apa ngeliat dia nangis? Mbak, ini ada makanan dan ini ada minumannya susu. Nih, Mbak ambil untuk makan. Tidak Mbak usah, katanya. Pak. Tidak usah. Apa-apaan ini kamu, ha? Kamu tuh kerja di tempat saya ya? Iya, Bu, ada apa ya, Bu? Katanya ada apa? Ini maksud kamu apa? Kalian ini maksudnya apa? Kamu pemulung kan? Bisa-bisanya kamu masuk ke dalam kantor saya. Iya, Bu, tadi dia itu nggak tahu peraturan di kantor sini. Tiba-tiba dia mau cari sampah di tong sampah, Bu. Karena dia itu kelaparan, Bu. Ingin cari barang-barang untuk dijual katanya, Bu. Ya kenapa juga harus masuk ke dalam kantor? Lagi pula kan ya, nggak harus di dalam kantor. Di luar itu banyak barang bekas. Jadi ngapain kamu tuh pakai mulung di sini? Iya, Bu, dia itu nggak tahu. Tadi sudah saya kasih tahu kok, Bu. Dia cuma nggak sengaja karena lapar, Bu. Jadi maafin dia ya, Bu. Sini. Sini. Aduh. Iya, Jangan maaf. bungkam ya mulut kamu. Maksud kamu apa pakai mulung di kantor saya? Ya maaf, Bu, saya tidak tahu kalau di sini pemulung dilarang masuk. Soalnya di depan tidak ada yang jaga, Bu. Itu cuma alasan belaka kamu kan? Di namanya kantor itu nggak ada tempatnya orang mulung. Kantor itu tempatnya orang bekerja, tempatnya orang yang rapi, tempatnya orang yang bertitelnya itu tinggi. Bukan pemulung kayak kamu. Iya, saya Bu, minta maaf, Bu, saya salah. maafin dia ya, Bu. Dia itu sampai nangis kayak gitu, Bu. Sekarang dengan nangis kayak gini, kamu itu kasihan. Kamu juga kasihan, Romi. Bukan seperti itu, Bu. Saya sudah bersikeras untuk mengusir dia tadinya, Bu. Cuman dia itu kekeh masih mau di sini, Bu. Kasihan, Bu, nangis dia, Bu. Saya sempat merasa jika saya berada di posisi Mbak ini, betapa sengsaranya kehidupan dia, Bu. Saya yang tanggung jawab, Bu. Saya juga, Untuk Bu. kali ini aja, Bu. Kamu ikut-ikutan juga. Bukan seperti itu, Bu. Berani. Melihatnya saya kasihan sama dia, Bu. Berani banget ya mulut kamu bilang seperti itu di hadapan saya. Bukan seperti itu, Bu. Saya nggak berani melawan Bu Vina. Tapi ngeliat Mbak ini menangis, saya teringat dengan ibu saya, Bu. Ibu saya juga wanita, Bu. Ini nggak ada kodratnya perempuan ataupun laki-laki. Yang namanya perempuan ataupun laki-laki, yaitu diharuskan untuk bekerja yang layak. Jadi kamu sebagai perempuan yang nggak punya kehidupan yang layak, kamu itu harus berusaha. Jangan nunduk terus itu, buka itu mulut kamu. Sekarang aku nggak mau tahu ya. Daripada kamu aku makan mentah-mentah di sini karena aku udah mau melihat orang seperti kamu. Lebih baik kamu pergi aja. Ya udah, Mbak, pergi aja, Mbak. Ya sudah, Bu, saya minta maaf sudah lancang masuk ke kantor Ibu. Saya pergi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya permisi sebentar, Bu. Aku belum selesai ngomong. Mbak, tunggu, Mbak. Ya, ada apa lagi, Mas? Ini makanan dan minuman untuk Mbak. Ini makan, Mbak. Terima, Mbak.
Nggak usah mas, saya takut dimarahin sama atasan mas lagi seperti barusan. Nggak apa-apa Nggak Mbak, apa-apa. ini jatah saya Mbak. Saya berhak dong dengan jatah saya untuk ngasihkan ke Mbak. Ini diterima Mbak, Tarik dimakan. lagi makanan kamu tuh sebelum aku marah sama kamu. Bu, kasihan Bu, dia itu kelaparan Bu. Jadi saya kasihkan jatah saya pagi ini untuk Mbak ini Bu. Bu, jangan Bu. Romi! Kamu tahu kan, kalau udah orang kerja di sini tuh pasti dapat makan. Dan makanan kamu jangan sia-siakan hanya karena kamu kasihan, kamu merasa hibah ngeliat orang pemulung kayak gini. Gak apa-apa Bu. Romi! Mana Romi ya? Pokoknya yang intinya ya, kalau kamu sampai berani ngasih makanan ini ke orang ini, aku nggak bakalan tinggal diem. Kamu tuh kerja sama aku, Fer. Udah bertahun-tahun aku ngasih makan sama pekerjakan sama karyawan-karyawan di sini, itu emang ada jatahnya. Iya Bu, tapi ini kan hak aku Bu. Hak aku untuk makan makanan ini Bu. Jadi saya berhak dong makanan ini saya kasihkan ke Mbak ini. Dia itu lebih membutuhkan Bu daripada saya Bu. Kamu tuh emang kenapa sih? Apa kamu suka sama perempuan gembel kayak gini, perempuan pemulung kayak gini? Bu, kasihlah sedikit simpati dan empati terhadap orang ini Bu. Dia itu tidak mau kehidupannya dia seperti itu. Ya bener kan ya Mbak? Aku nggak peduli ya, karena aku udah pastiin orang kalau susah itu, yang nolongin itu bakalan susah. Jadi kamu nggak usah so nolongin dia. Ya tapi Bu, Ibu nggak kasihan sekali sama dia. Ibu kan juga wanita, pasti Ibu mengerti lah perasaan seorang wanita juga. Kamu jangan cuma bisa nangis ya. Ngomong kamu nggak bisa cari makanan sendiri. Kamu harus ya minta-minta sama perusahaan tempat orang bekerja. Bu, dia itu nggak minta-minta Bu. Saya cuma ingin memberikan makanan ini terhadap Mbak ini Bu. Aku tahu ya, Fer. Harta kamu tuh masih sedikit. Kamu tiap hari juga bekerja cari uang. Saya tahu Bu, uang saya, tabungan saya masih sedikit Bu. Tapi setidaknya walaupun tabungan saya sedikit, tapi saya bisa membantu orang lain, membantu sesama Bu. Kamu masih berani-beraninya ya jawab ya. Saya ini atasan kamu, hargain dong. Kok bisa-bisanya kamu pakai ngebelain dia, ngebantah atasannya? Kalau kamu masih tetap aja kayak gini, kamu masih belain dia dan ngebantah omongan aku semuanya, kamu aku pecat sekarang. Jangan gitu Bu. Mbak, nggak usah Mbak. Bu, saya tahu Ibu orangnya disiplin, Ibu orangnya kasar. Tapi saya sangat kecewa terhadap Ibu. Ibu tidak pernah kasihan terhadap orang lain yang membutuhkan Bu. Seperti contohnya Mbak ini. Dulu di lampu merah ada seorang kakek-kakek yang kakinya patah. Dia itu tidak mau jadi seperti itu Bu, tapi Ibu menyiram air terhadap kakek itu. Dan sekarang kejadian untuk beberapa kalinya Ibu mengusir wanita ini yang sedang kelaparan Bu. Saya tidak menyangka terhadap Ibu. Kasar boleh, galak boleh, tapi hati jangan tutupi dengan kesombongan Ibu itu. Kamu nggak usah sok ceramah ya. Ingat ya omongan aku. Aku susah masih belum tentu ada orang lain yang nolong. Jadi aku susah-susah sendiri. Aku nggak peduli sama orang lain. Mau susah, mau nggak susah, mau kekurangan, mau nggak kekurangan, itu bukan jadi urusan aku. Sayang sekali susunya Mas. Gak apa-apa Mbak, sudah jatuh, sudah tumpah juga. Mbak lapar kan? Iya saya lapar Pak. Ya udah kalau gitu kita ke warung makan yuk. Kita makan dulu. Tidak usah Pak, nanti atasan Bapak marah. Lagian saya sudah dipecat sama atasan saya. Aduh maaf ya Pak, gara-gara saya Bapak dipecat seperti itu Nggak Maaf ya Pak apa-apa. ya. Saya juga nggak betah juga kok sama atasan saya itu. Sudah kasar, seenaknya aja. Ya, tidak mempunyai rasa empati dan simpati gitu. Saya nggak suka mempunyai atasan yang seperti itu, yang tidak punya hati. Ya udah Mbak, kita cari warung makan yuk, kita makan. Iya boleh Pak, maaf saya merepotkan Bapak. Di sana kayaknya ada warung makan deh. Yaudah yuk. Setelah sekian lama waktu pisahkan kita, hey Dinda, masihkah di sana?
jaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hey Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey Dinda, masihkah bisa